Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah setia untuk menyaksikan acara Impact Kids pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan hari demi hari. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan Impact Kids pada hari ini. Biarlah Tuhan yang tolong dan Roh Kudus yang menolong kami supaya kami boleh mengerti dan boleh berkonsentrasi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, Ibu mau cerita ya tentang seorang bapak ya. Bapak ini namanya adalah Joel Bolang. Nah, Bapak Joel Bolang ini ya, dia berhasil ya menyelamatkan seorang anak yang namanya Leonard. Nah, Leonard ini adalah anak yang hilang di sebuah sungai di Kupang. Nah, jadi Bapak Joel Bolang ini ya, dia berhasil menyelam selama puluhan menit ya di tengah derasnya air sungai di daerah Kupang. Nah, akhirnya Bapak Joel Bolang ini berhasil ya menyelamatkan anak yang hilang tersebut ya. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang judulnya adalah lebih baik dari penjaga pantai ya. Sama seperti Bapak Joel Bolang yang sudah menyelamatkan Leonard, demikianlah Tuhan juga sudah menyelamatkan kita ya. Kita melihat dari Lukas 19 ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, selain itu kita bisa baca juga dari Roma 5 ayat 6 sampai 11. Nah, anak-anak, kemarin hari Jumat anak-anak sudah pergi ke gereja ya untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita semua adalah orang berdosa dan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggantikan hukuman dosa kita dengan cara mati di kayu salib. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berkorban ya, berkorban bagi kita ya. Seharusnya kita yang dihukum, tetapi Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita. Ini melebihi sikap Bapak tadi ya, Bapak Joel Bolang ya. Bapak Joel Bolang pun tadi sudah rela ya berkorban ya untuk menyelamatkan Leonard. Tetapi Tuhan Yesus lebih lagi ya, Yesus mau memberikan nyawanya untuk menggantikan kita supaya kita tidak dihukum ya. Dan itu adalah sebuah anugerah yang besar ya kepada kita, asalkan kita mau menerima anugerah tersebut, kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Nah, anak-anak, kita baca dari Roma 5 ayat yang ke-6 ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita
ketika kita masih berdosa. Nah, anak-anak, minggu ini ya kita mau merenungkan ya bagaimana kesengsaraan yang sudah Tuhan berikan ya, yang sudah Tuhan lakukan untuk kita ya. Anak-anak, kita mendapatkan kasih karunia dari Allah bukan karena usaha kita ya, bukan karena kebaikan kita ya, tapi itu adalah semata-mata karunia dari Tuhan. Nah, anak-anak, dalam ayat-ayat selanjutnya kita juga membaca ya bagaimana kita ya sudah dibenarkan oleh darahnya. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, anak-anak, keselamatan itu satu-satunya hanya melalui Yesus Kristus ya. Kalau kita sudah mengimani Yesus Kristus dalam kehidupan kita ya, tentunya anak-anak yakin dan percaya kalau suatu saat kita nanti dipanggil oleh Tuhan, kita akan masuk ke surga ya. Nah, besok ya kita akan merayakan hari kemenangan ya, hari Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Ibu ingin di hari Paskah ini kita mau memperingati bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita ya. Anak-anak sudah siap merayakan Paskah besok? Tentunya kalian dipenuhi dengan hati yang penuh ucapan syukur ya untuk pengorbanan Yesus untuk kita. Dan kita mau merespon pengorbanan yang sudah Tuhan berikan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh gairah ya, untuk menyambut Yesus dalam kehidupan kita. Oke anak-anak, selamat merayakan hari Paskah ya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Seharusnya kami yang dihukum, tapi Tuhan mau rela untuk menggantikan hukuman dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami besok akan merayakan hari kebangkitan Tuhan. Setiap acara yang sudah kami persiapkan, biarlah Tuhan berkenan, dan segala yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa. Impact Kids.